Halo anak-anak hebat, welcome back to mom. Welcome to my class. We will learn art culture. Hari ini belajarnya dengan Pak Egi ya Pak Boy, bukan dengan Bapak. Sorry Pak Dajul, saya lupa kalau kemarin saya pematerinya. Lain kali lihat jadwal ngajar ya bro. Siap Pak Dajul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini bertemu dengan saya Peggy Jasnil dalam pembelajaran seni budaya online. Minggu lalu kita sudah belajar materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tentunya kemarin video pembelajarnya dalam bentuk animasi. Nah, sekarang bertemu dengan orang yang aslinya, ya kan? Nah, sekali-sekali tentunya kita harus merubah-rubah model-model gaya pembelajaran kita supaya kita tidak kaku, ya kan? Nah, pembelajaran minggu lalu itu tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, sekarang pembelajaran kita tetap masih dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda, tetapi materinya sudah berganti. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang objek dan pengertian menggambar. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran komposisi dan teknik menggambar. Oke, kita masuk ke komposisi. Apa itu komposisi? Tentunya kalian sudah pernah mendengar yang namanya komposisi. Benar nggak sih? Mungkin kalian pernah melihat bungkus makanan, di mana bungkus makanan itu ada komposisi di dalamnya. Apa itu komposisi? Komposisi adalah cara meletakkan atau menyusun suatu objek agar terlihat harmonis, seimbang, dan selaras. Jadi, komposisi itu kalau tidak ada dalam suatu gambar, maka gambarnya itu tidak akan seimbang gitu, tidak akan selaras. Makanya itulah gunanya komposisi. Apa sih komposisi itu sebenarnya? Komposisi itu sebenarnya dalam menggambar itu adalah letak dari bagian-bagian yang harus kita letakkan dalam objek gambar tadi. Jadi kalau kita menggambar tentunya komposisinya harus sesuai dengan cara pandang kita dalam melihat suatu objek. Jadi dalam perspektif pandangan kita melihat suatu objek, tentunya komposisi itu harus kita lihat gitu ya. Oke, lanjut. Komposisi memiliki dua jenis. Ya, komposisi yang pertama adalah simetris, yang kedua ada asimetris. Apa itu komposisi asimetris dan simetris? Oke, mari kita lihat contohnya komposisi simetris dan asimetris. Komposisi simetris. Komposisi simetris adalah komposisi yang menunjukkan bahwa objek bagian kanan gambar sama dengan bagian kiri gambar. Sementara komposisi asimetris adalah komposisi yang menunjukkan bahwa bagian kanan gambar dan bagian kiri gambar itu tidak sama. Nah, bisa kita contohkan di sini. Pada gambar ini kita contohkan ya. Nah, kita lihat di gambar ini. Oke, kita lihat gambar ini. Nah, kita lihat pada gambar ada gambar kendi dan cangkir ya di sini, dan ada lagi gambar komposisi asimetris terdapat pada gelas, ya kan? Nah, komposisi asimetris yang terdapat pada gelas ini kita lihat apakah benar dia bukan komposisi simetris atau komposisi asimetris gitu. Apakah dia, kita lihat pada gelas ini apakah dia komposisi asimetris atau simetris, ya kan? Nah, kita lihat di sini, kita tarik garis di sini ya. Nah, pada bagian gambar itu yang di tengahnya ya. Jadi kamu lihat di sini, sudah saya kasih gambarnya seperti ini ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kita bagi bagiannya, kita garis seperti ini ya. Kita lihat
apakah dia simetris atau tidak. Kita lihat di sini. Oke. Sorry. Nah, seperti ini ya. Lalu kita lihat bagian kirinya. Oke, kita geser. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini ya. Gambar gelas ini tentunya tidak simetris karena antara kiri dan kanan itu tidak sama. Jadi dia tidak sama ini. Dia tidak sama. Berarti dia tidak simetris. Tetapi dia menunjukkan suatu keseimbangan. Jadi gambar komposisi asimetris ini walaupun dia tidak simetris, tapi dia menunjukkan suatu keseimbangan. Oke, ini komposisi asimetris ya. Nah, komposisi simetris coba kita lihat pada kendi yang di depan ini, kita gambar dulu ya. Sorry, ini bahaya nih. Gini ya. Coba kita perhatikan di sini gambarnya sudah ada. Oke, saya hapus dulu ini karena susah banget. Gara-gara ada screen ya, ada screen. Oke, di sini kita lihat gambarnya seimbang atau tidak gitu. Nah, ini komposisinya. Kita mencontohkan satu gambar aja ya. Satu gambar sebenarnya kita semua komposisinya itu kita samakan. Lihat di sini apakah di dalam gambar ini sama ya. Nah, dalam gambar ini sama. Ini sama ya. Ini sama. Nah, dia sama. Antara kiri dan kanannya sama. Oke, anak-anak semua, itu tadi tentang komposisi ya. Nah, kita tahu bahwa komposisi itu adalah objek di mana komposisi simetris dan asimetris itu dia memang berbeda baik dari ukuran dan bentuk ya kan, tetapi dia dalam satu keseimbangan dan keselarasan ya. Itu yang dimaksud dengan komposisi. Oke, lanjut kita masuk ke teknik menggambar. Teknik menggambar itu yang pertama kita harus tahu yaitu mengetahui objek dasar gambar. Nah, kemarin kita lihat bahwa kita tidak hanya menggunakan imajinasi dalam menggambar, tetapi kita juga menggunakan objek dalam menggambar. Kita lanjut ke sini mengetahui bagian-bagian gambar. Kita harus tahu bagian objek gambar. Contoh seperti tadi cangkir ya kan, atau gelas. Kalau kita menggambar gelas, kita harus tahu bagian atasnya gambar gelas itu dan bagian bawahnya. Lanjut kita susun bagian-bagian itu. Nah, selanjutnya kita berikan dimensi gelap terang. Dimensi gelap terang itu untuk apa? Untuk membentuk dari sketsa yang sudah kita bikin dalam objek gambar tadi. Nah, kita lihat di sini ada teknik flora. Di sini ada teknik flora. Kita lihat di sini ada teknik menggambar flora ya. Teknik menggambar flora yang pertama gambar lingkaran di sini. Dimintanya gambar lingkaran untuk pola bunga. Dan yang kedua gambar kelopak bunganya. Nah, di sini ya sudah terlihat gambar kelopak bunganya. Yang ketiga yaitu beri warna. Nah, memberi warna pada bunga, kita harus perhatikan yang namanya gradasi warnanya. Jangan semuanya itu bunga itu tidak semuanya warna merah. Karena itu didukung oleh pencahayaan. Jadi kalau pencahayaannya terang, ada bagian yang warnanya terang dan ada yang bagian yang warnanya gelap. Nah, lihat contohnya pada gambar nomor 3 ini yang sudah diberi warna ya. Oke, lanjut. Di sini menggambar alam benda. Ups, lewat. Oke, gambar alam benda. Nah, di sini sebenarnya dalam penggambaran alam benda tadi yang seperti cangkir itu seharusnya digaris dulu gitu. Digaris dulu bagian panjangnya berapa, terus diameter lingkarannya tuh harus juga digaris agar seimbang antar bawah dan atasnya. Tapi kita belum masuk dalam metode menggambar ya. Kita belum masuk dalam menggambar. Itu untuk minggu depan. Tapi sekarang kita pelajari dulu tekniknya. Nah, ini gambar bentuk oval. Yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Nah, jadi hasilnya yang ketiga ini diberikan dimensi warna gelap dan terang.
Oke, alat dan media gambar. Kita lihat di sini alat dan media gambar. Nah, pensil ya. Alat tentunya kita tahu kalau untuk menggambar itu kita harus punya pensil, ya kan? Pensil itu ada jenisnya, ada pensil H dan ada juga pensil B. Nah, pensil H itu ada lagi bagiannya, ada pensil 2H, 3H dan segala macam. Nah, ada lagi pensil B. Itu pensil B juga punya berbagai macam, ada pensil 2B, ada pensil 3B, ada pensil 4B dan seterusnya. Pensil H itu keras. Dia untuk menggambar yang bagian yang tipis. Sedangkan pensil B gunanya untuk menggambar bagian yang hitam atau pekat. Nah, di sini gunanya pensil B itu lunak ya. Nggak beda dengan pensil H. Lanjut pensil warna. Nah, pensil warna ini mempunyai banyak varian ya. Varian pensil warna itu, warna merah itu punya banyak macam. Ada yang warna merah yang gelap, terus merahnya terang, merahnya lebih terang lagi seperti itu. Supaya apa? Supaya kita lebih gampang dalam membuat suatu gradasi warna. Selanjutnya adalah cat air. Nah, cat air ini kita gunakan nanti untuk di kanvas atau di kertas gambar ya. Pewarna di sini ada krayon. Ada krayon dulu mungkin di TK ya. Kalian sudah menggunakan krayon. Nah, di sini juga ada pastel atau pewarna air. Di sini pewarna air lah ya yang harus dipakai oleh siswa SMP. Oke, selanjutnya ada kertas gambar. Kertas gambar A3 itu media alat dan media yang harus kita gunakan. Yang selanjutnya adalah kanvas. Oke, itu anak-anak yang sudah kita pelajari tentang alat dan media gambar. Semuanya sudah kita bahas, baik itu komposisi maupun teknik menggambar dan alat media gambar. Nah, selanjutnya di sini kita ada kuis ya, ada kuis. Selanjutnya kita ada kuis di sini. Kuisnya yaitu pertama, apa saja keunikan flora fauna di Indonesia. Yang kedua, carilah objek gambar yang simetris dan asimetris, buat keterangannya. Yang ketiga, ceritakan tentang apa saja sih pembahasan pembelajaran kali ini. Nah, yang keempat, coba deskripsikan objek alam benda yang ada di rumahmu. Ceritakan bagaimana komposisinya. Oke, petunjuk kerja dalam pembuatan tugas. Yang pertama, kerjakan soal pada Microsoft Word boleh ya, ataupun ditulis tangan, tapi sebaiknya diketik di Microsoft Word agar lebih rapi dan bisa dibaca. Lanjut, gambar pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2 kita mencari gambar. Kita cari gambar di media internet yang simetris atau tidak simetris. Lalu kirimkan tugasnya ke dalam Google Classroom yang sudah disediakan. Oke anak-anak semua, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan Bapak yakin ilmu ini tentunya berguna buat kita semua. Dan semangat belajar, jaga kesehatan selalu, jangan lupa ikuti protokol kesehatan dari pemerintah agar kita tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.